itu harus ada. Katanya kan mau bikin pertumbuhan yang lebih baik dari 5%. Iya. Lah kalau caranya sama, apakah hasilnya akan beda? Kan enggak juga gitu. Jadi itu berarti ini Menkyu pilihannya Prabowo atau Luhut sih? Kemarin ketika diumumin Purbaya, kita mungkin bukan cuman Bu Sri aja yang kaget gitu kan. Kita juga nih? kaget juga gitu kan. Kita juga kaget gitu. Ya 6%, 7% mereka kan makan enak. Gitu. Makan enak, nggak demo. Ya nggak demo gitu kan. Mereka bukan makan enak, makan gratis ya. Ya kan? Tapi nggak makan enak juga gitu kan. Karena ada yang basi dan sebagainya gitu kan. Nah, Mas Eko sama Mas Huda kaget juga sih lihat Pak Purbaya jadi Menkyu sebenarnya. siapa dulu? Oke, saya lanjutkan aja ya. Kalau saya sih sebetulnya Khoteng dulu ya tidak terlalu kaget lah gitu ya. Karena tentu kalau mau cari figur ya yang quote-unquote punya pengalaman jam terbang seperti Bu Sri Mulyani di Indonesia, setahu saya belum ada gitu ya. Belum ada ya. Ya tapi kita juga harus menerima quote-unquote ya orang baru juga gitu kan. At least bukan jangan baru banget ya. Dan ini kan sebetulnya kalau kita lihat dari track recordnya juga bukan orang terbaru di keuangan tadi ya. Terus kemudian bahkan terakhir jabatannya adalah juga kepala LPS gitu ya. Satu lembaga yang memang dalam konteks forum KSSK ya, itu juga sering berinteraksi kan gitu ya. OJK, BI ya. Jadi bukan hal yang aneh sih sebetulnya ya gitu. Tapi tentu saja kalau kita bicara lebih jangka panjang dalam konteks pengalaman dalam konteks pengelolaan fiskal ya saya rasa memang beliau dominannya lebih banyak sektor keuangan selama ini gitu ya. Tapi itu bukan berarti tidak bagus ya. Karena kadang-kadang juga memang perlu perspektif lain. Apalagi dalam konteks sekarang ini sebetulnya ya, kalau kita bicara fiskal, mau siapapun menterinya saat ini tantangannya itu berat. Ya, tantangannya sangat berat. Jadi ada utang jatuh tempo yang besar. Efisiensi juga. Ya, efisiensi. Di sisi lain sudah mulai mengusik-usik soal transfer daerah gitu ya, yang itu implikasinya nanti juga akan kepada bahkan sampai ke pertumbuhan ekonomi di daerah ya, mungkin juga akan terganggu, layanan udah jelas akan terganggu gitu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya memang sekarang ini fiskalnya udah kepepet ya, ruang fiskalnya kecil. Sempit banget ya. Mau dipilih orang sehebat apapun ya, ekonom sejago manapun ya tetap aja kayaknya tetap tantangannya berat. Dan dari situ sebetulnya yang diperlukan adalah bukan hanya orang yang ngerti ekonomi atau apa ya, atau memang sudah dikenal pasar, tetapi yang mampu berkolaborasi. Karena sebetulnya kalau kita lihat dalam konteks bagaimana mendorongkan ini goalsnya itu nanti kinerjanya dilihat dari apakah pertumbuhan ekonomi bisa naik atau enggak kan kira-kira gitu ya. Itu yang selalu dijanjikan juga gitu oleh Pak Menteri Keuangan yang baru ini. Tetapi sebetulnya ya baik kebijakan fiskal maupun moneter itu sebetulnya dia peranannya itu adalah sebagai pendorong, jadi stimulan lah kira-kira begitu. Pada akhirnya baik fiskal maupun moneter ya terutama karena konteks ini adalah fiskal, itu tetap harus bagaimana sektor real itu bisa bergerak. Kalau itu nggak terjadi ya wassalam gitu ya, mau menteri yang seperti apapun, ekonomi kita ya akan stuck di seperti sekarang 5%-an, bahkan mungkin bisa lebih rendah kalau nggak hati-hati gitu. Kira-kira gitulah gambarannya ya. Berarti kita makan enak nggak bisa dong, demo terus nih. Makan enak ya itu, jadi bisa makan kalau ada pekerjaan kan. Nah sehingga kemudian tantangannya bagaimana reform fiskal nanti, walaupun katanya nggak akan mereformnya, hanya melanjutkan. Ya kalau hanya melanjutkan sebetulnya kenapa harus diganti ya? Atau ya siapapun ya bisa aja kalau cuma melanjutkan gitu kan. Ini kan jawaban atas problem ekonomi hari ini itu memang butuh sesuatu yang berbeda, butuh gebrakan gitu kan. Itu harus ada. Katanya kan mau bikin pertumbuhan yang lebih baik dari 5%. Lah kalau caranya sama, apakah hasilnya akan beda? Kan enggak juga gitu. Jadi kita harus tetap menunggu ya apa hal-hal yang baru gitu yang bisa ini kan ya didorong. Atau tadi kayak Mas Eko bilang kita butuh Menkyu yang bisa bilang tidak ke Pak Prabowo tadi itu Mas Eko juga bilang. Ya karena itu berarti ini Menkyu pilihannya Prabowo atau Luhut sih? Kalau yang tadi Mas Eko nggak kayak gitu. Soal tadi nyinggung soal Pak Abdullah kan tadi. Pak Burhanuddin. Iya. Sebenarnya gini Mas, kalau kita lihat kan ini kan Menkyu ini kan satu jabatan yang sangat strategis kan. Ya kan. Terus kemudian ini kan perlu ada tadi mungkin selain kebijakan
figur, ya kita memang sangat tergantung sekali dengan figur ini. Sampai ada quote-unquote-nya itu adalah Kemenkyu itu SMI, SMI itu Kemenkyu, gitu kan. Melekat ya. Melekat gitu kan. Nah, itu kan tidak baik kan sebenarnya kan. Bagi sebuah organisasi bernegara, itu siapapun Menkyu-nya itu harus tetap berjalan dengan optimal. Nah, ketika sangat tergantung dengan figur itu tentu tidak akan baik gitu kan. Nah, yang kedua adalah memang ini kalau menurut saya pilihan kenapa sih Pak Purbaya gitu kan. Kenapa Pak Purbaya? Kenapa bukan yang lain gitu kan. Kalau kata Pak Purbaya kan saya kan jago gitu kan. Saya jago mungkin gitu. Pas presentasi di depan Prabowo gitu kan ya. Nah, menariknya adalah ini Pak Purbaya ini mempunyai track record yang cukup panjang di pemerintahan. Dia klaim dulu di Ken Mas ya? Namanya KSP kalau saya. Di KSP dia pernah. Kantor staf presiden. Menjabat sebelumnya Ken zaman dulu ya, era Pak Jokowi yang atau Pak SBY, Pak SBY ya waktu Ken itu di ketuanya Pak Ceti waktu itu. Pak Ceti itu proyek klaim di situ. Pak Jokowi dia sempat di KSP. Kemudian sempat di deputinya Pak Menko Luhut. Terus sampai dia sekarang di APS gitu kan. Artinya memang track record di pemerintahan itu panjang. Tapi saya tidak melihat ya dia berkecimpung langsung dan bersentuhan langsung dengan faktor fiskal. Nah, ini yang jadi kunci sebenarnya. Makanya kemarin ketika diumumin Purbaya, kita mungkin bukan cuman Bu Sri aja yang kaget gitu kan. Kita juga kaget juga gitu kan. Kita juga kaget gitu. Kenapa Pak Purbaya gitu kan. Pasti pertanyaan pertama adalah kenapa Pak Purbaya? Kenapa Pak Purbaya? Di mana Pak Purbaya tadi sangat sedikit sekali bersentuhan dengan fiskal. Pengalaman di pemerintahan pun itu tidak berhubungan dengan keuangan. Sangat jauh lah ini ya. Walaupun tadi di LPS juga berhubungan dengan keuangan tapi sektor moneter. Gitu kan. Nah, yang menarik adalah tadi kembali lagi yang saya sampaikan bahwa ketika sudah lama di pemerintahan artinya orang ini bisa dipercaya. Sama siapa? Sama lingkaran. Lingkaran yang sana dong, mesti kan. Ini percaya nih dan sebagainya gitu kan. Dan juga ternyata kita juga ya nggak butuh-butuh banget yang mengatakan tidak kepada presiden Mas, tapi mengatakan ya kepada presiden. Yes man dong. Yes man. Kalau tidak pasti nggak jadi menteri. Yes man. Itu yang berbahaya sebenarnya. Karena ya ini yes man. Ketika Prabowo minta apa, oke gitu kan. BPN, makanya di saya mengarahnya adalah ke BPN. Karena pada satu titik Buan itu pasti akan menolak BPN. Nah, tapi saya rasa di zamannya Purbaya ini akan digolkan. Nah, karena tadi ABS kan berkata iya terhadap sistem komando gitu kan. Nah, itu pasti bukan berkata ya, dan saya rasa dari pidato kemarin gitu kan, pidato pas ketika preskon pertama itu sangat overconfidence. Ya 6%, 7% mereka akan makan enak. Makan enak, nggak demo. Ya nggak demo gitu kan. Mereka bukan makan enak, makan gratis ya kan? Tapi nggak makan enak juga gitu kan, karena ada yang basi dan sebagainya gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Dan saya rasa sebenarnya inilah yang kita lihat penunjukan Pak Purbaya itu hanya sebatas itu. Tidak lebih reform sebagainya, bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagainya gitu kan. Tidak seperti itu. Saya melihatnya hanya sebatas mau nggak nurutin kebijakan kemauan gue. Iya.